Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Niati, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswi PPG Guru Tertentu Batch 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Pendidikan Universitas Indonesia. Dengan NIM 2518945. Saat ini saya mengajar di MTSN 5 Pidijaya. Pada hari ini 27 Agustus 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Guru Tertentu Batch 2 tahun 2025. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, berikut video praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 dengan materi hal yang baik untuk tubuh dan mewariskan budaya melalui teks prosedur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berulang menggunakan konjungsi. Ya. Itulah yang disebutkan sama kawan kita tadi, jenis-jenis teks prosedur. Kemudian ada satu lagi nih tentang apa ya? Tentang teks prosedur sederhana. Coba sebutkan apa saja? Ya, 3 jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Baik, hari ini materi kita tentang hal yang baik untuk tubuh dan mewariskan budaya melalui teks prosedur. Masih ingat apa itu teks prosedur? Nah, siapa? Sofa, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu secara tepat dan berurutan agar tujuan tercapai dengan baik. Ya, beri aplaus untuk Sofa. Terima kasih. Nah, berarti teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah suatu kemampuan untuk secara runtut dan teratur sehingga apa yang kita inginkan tercapai. Kemudian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran kita diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi cara membuat makanan. Yang kedua menyebutkan alat dan bahan atau langkah-langkah pembuatan berdasarkan teks prosedur. Yang ketiga melakukan percobaan membuat makanan minuman sederhana. Yang keempat menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir mengeksplorasi berbagai jenis teks dan ciri khasnya teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung, kemudian menggunakan keterangan waktu, tempat, cara, dan yang akurat. Nah ya, kemudian struktur teks prosedur. Nah, ada empat. Yang pertama ada tujuan. Nah, dalam tujuan ada kata pengantar apa yang akan dibuat atau dilakukan. Kemudian ada bahan dan alat. Yang ketiga langkah-langkah urutan kegiatan secara rinci. Dan tentang materi pembelajaran membuat kritik tempe. Bahannya ada 5 ya. Yang pertama 3 kotak tempe tipis atau diiris atau diangin-anginkan. Kemudian 100 gram tepung terigu. Selanjutnya 150 gram tepung beras. Selanjutnya lagi 100 gram tepung tapioka. Kemudian yang terakhir air secukupnya. Nah, bumbu halusnya ada apa saja? Yang pertama ada bawang halus, ketumbar, apalagi garam. Yang terakhir adalah garam. Kemudian langkah-langkah cara pembuatannya, cara pembuatan keripik tempe. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, campur tepung dengan bumbu halus, beri air hingga kental. Kemudian celupkan irisan tempe ke adonan. Kemudian yang lagi goreng tempe rebus adalah salah satu contoh teks prosedur tentang pembuatan keripik tempe dengan gurih dan tahan lama. Mari kita simak videonya. 4 ruas penjur, 4 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Untuk garam, kaldu bubuk, dan ketumbar sekarang kita masuk ke tahap membuat adonannya. Di sini saya sudah menyiapkan 120 gram tepung beras, 60 gram tepung tapioka. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, dan biar rasanya lebih enak lagi saya akan menambahkan 1 butir telur.
Kemudian untuk airnya saya menggunakan 200 ml. Nah, ini semua air sudah masuk, ya bisa dilihat. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata. Kemudian adonan ini akan saya simpan ke dalam freezer kurang lebih selama 30 menit agar nanti keripiknya itu lebih gurih, ya. Seperti ini, ya. Dan pastikan tempenya itu harus matang, benar-benar matang, karena ini tempenya akan diiris setipis mungkin. Kemudian untuk tempenya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini, ya. Jadi untuk besarannya nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita iris tempe setipis mungkin, karena hal ini termasuk penting, ya, dalam membuat keripik tempe. Semakin tipis kita mengiris tempenya, semakin garing dan semakin enak keripik tempenya. Nah, seperti ini, ya. Dan pastikan kita menggunakan pisau yang paling tajam. Nah, seperti ini. Jadi usahakan untuk mengiris tempenya setipis ini, minimal kita iris dengan tipis seperti ini, ya. Kalau bisa lebih tipis dari ini enak banget. Pasti keripik banget nanti rasa dari keripik tempenya. Kita lakukan seperti ini sampai semua tempenya habis, ya. Kemudian saya akan ambil adonan yang sudah saya masukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Nah, ini sudah siap digunakan, ya. Sebelum digunakan kita aduk-aduk dulu agar tercampur merata, biar nggak ada bagian yang meledak di bawah. Gunakan api kecil condong ke besar seperti ini, ya. Dan kita tunggu sampai minyak benar-benar panas. Nah, ini minyak sudah panas. Kemudian untuk adonannya saya aduk-aduk dulu seperti ini, ya, biar nggak ada bagian yang meledak di bawah. Kemudian kita ambil 1 lembar tempe yang sudah kita iris dan kita goreng seperti ini. Jadi untuk menggoreng tempe ini satu persatu, ya, biar nggak ada bagian yang lainnya. Kita goreng keripik tempe ini hanya sampai kuning kecoklatan atau kuning keemasan, ya. Untuk penyimpanan keripik tempe ini bisa dimasukkan ke dalam toples yang terlampau udara, dan ini dipastikan tahan garam berhari-hari asalkan penyimpanannya dengan cara yang benar, ya. Nah, bisa dilihat, ya, ini sudah matang, warnanya sudah kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan untuk menggoreng tempe yang selanjutnya, ya. Ini dia keripik tempenya sudah jadi. Bisa dilihat, ya, cantik banget warnanya, kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Dan salah satu hal penting dalam membuat keripik tempe itu dipastikan irisan dari tempenya setipis mungkin seperti ini. Nah, terdengar dari patahannya, ya, kalau ini kriuk banget, renyah banget. Saya akan cobain di sini. Masya Allah, ini enak banget, mantap. Setelah kita menyimak video tadi, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Ada, kita buat es bakingnya dulu biar kalian lebih semangat, ya. Tepuk fokus. Mendengar,
contoh? Contohnya, untuk membuat makanan khas daerah seperti keripik tempe,